Dalam rangka ikut mendorong kemandirian dan daya saing petani dan pelaku usaha UMKM, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara mengembangkan suatu inovasi kelembagaan yang disebut Kelompok Klaster Inovasi, Akademisi, Birokrasi, Government, Pemerintah, dan Komunitas, Kekasi ABG-ku. Kekasi ABG-ku adalah upaya mengoptimalkan hasil-hasil kelitbangan dengan mengintegrasikan pihak-pihak, akademisi, bisnis, government atau pemerintah daerah, dan komunitas. Diharapkan dengan sistem Kekasi ABG-ku ini, kita dapat mengoptimalkan hasil penelitian untuk lebih berhasil guna, khususnya bagi penguatan dan pengembangan UMKM. Ada 4 komponen yang kami kembangkan dalam Kekasi ABG-ku. Yang pertama bidang perikanan, yaitu pengembangan karamba jaring apung dan apartemen ikan. Kemudian kedua, revitalisasi terumbu karang. Yang ketiga, bidang perkebunan adalah penguatan kapasitas petani kakao. Dan yang keempat adalah bidang peternakan, yaitu pengembangan diversifikasi kambing etawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laude Abdul Rajab Nadia, dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Haloleo, dan juga sebagai salah satu peneliti kelitbangan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah, kami menyambut baik program inovasi Kekasi ABG-ku yang telah dicanangkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Tenggara. Program ini merupakan salah satu produk unggulan yang tentunya akan berkontribusi untuk meningkatkan pelaku usaha UMKM di Provinsi Sulawesi Tenggara. Terkait dengan hal tersebut, sebagai peneliti kelitbangan, kami telah mengembangkan 2 produk inovasi teknologi. Yang pertama adalah teknologi apartemen ikan. Teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan stok ikan dan mensupport keberlanjutan perikanan tangkap skala kecil. Tahun 2016, kami telah melakukan pengembangan teknologi ini di perairan Teluk Taring, terutama di perairan pantai pesisir Desa Puasana. Dan alhamdulillah, sudah 4 tahun berjalan, teknologi tersebut masih terus dimanfaatkan oleh masyarakat dan telah menciptakan satu daerah fishing ground untuk nelayan perikanan tangkap skala kecil. Yang kedua, produk teknologi yang telah berhasil kami kembangkan adalah keramba jaring apung berbasis rumpun dasar. Teknologi ini merupakan perpaduan antara teknologi budidaya perikanan dan perikanan tangkap, di mana keramba jaring apung dijadikan sebagai salah satu media budidaya ikan, baik itu ikan kue, ikan kerapu, maupun lobster. Sementara integrasinya dengan rumpun dasar mensupport stok ikan di sekitar karamba, yang mana rumput ini menjadi salah satu supporting bahan baku pakan ikan yang digunakan dalam proses budidaya ikan di karamba jaring apung. Dan alhamdulillah, untuk budidaya ikan di karamba jaring apung ini telah diaplikasikan di berbagai daerah. Pertama di pesisir pantai perairan Puasana, yang kedua di Kolono, dan yang ketiga teknologi ini akan mensupport program pemerintah daerah Provinsi Tenggara, terutama kebijakan Bapak Gubernur Provinsi Tenggara dalam mengembangkan Pulau Sabonda sebagai basis perikanan industri perikanan budidaya. Alhamdulillah, hilirisasi teknologi ini akan memperkuat klaster inovasi kelitbangan Provinsi Tenggara dan akan meningkatkan produk UMKM dan merupakan basis sentral dari hilirisasi teknologi yang kita kembangkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tamrin, salah satu dosen program studi teknologi pangan, jurusan ilmu dan teknologi pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo. Saat ini saya dipercaya sebagai Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Industri Pengolahan Kakao Terpadu LPPM Universitas Halu Oleo. Terkait komoditi kakao yang merupakan komoditi unggulan daerah Sulawesi Tenggara, kami bersama-sama dengan tim sejak tahun 2009 dalam program Sibermas dengan dukungan Dirjen Dikti bersama-sama dengan Bapeda Kolaka Utara. Kemudian pada tahun 2015 kami mendapat dukungan yang luar biasa dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia melalui Dirjen Industri Agro yang difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara telah mendapat bantuan peralatan untuk mengolah biji kakao menjadi produk yang bisa dikonsumsi langsung, yaitu berupa coklat batangan. Dan bantuan itu dilanjutkan pada tahun 2019 untuk mengembangkan minuman coklat. Dan alhamdulillah pada tahun 2017 melalui program CPBBT Kemendikbud Dikti, kami telah mengembangkan produk inovasi olahan kakao, yaitu produk coklat batangan yang kami padukan dengan rumput laut dan gula merah. Produk ini kami beri nama atau brand Sultan Coklat, merupakan akronim dari Sulawesi Tenggara Negeri Coklat. Dan produk-produk hilirisasi kemudian mendapat dukungan juga melalui program-program MCA bekerjasama dengan LSM Sintesa dan Lembaga Ekonomi Masyarakat Sejahtera dari tahun 2016 sampai 2017 untuk pengembangan komoditi kakao mulai dari budidaya sampai ke hilirisasi, sehingga dari program tersebut telah dibangun dua industri kecil pengolahan kakao, yaitu di Desa Malaha dan di Desa Ngapa. Kemudian pada tahun 2018 dan 2019 kita mengembangkan lagi satu program klaster inovasi kakao yang didukung oleh Kemendikbud Dikti dan dimotori oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Balitbangda Provinsi Sulawesi Tenggara bersama-sama dengan Dewan Riset Daerah mengembangkan klaster inovasi kakao. Dan dari program ini telah dikembangkan satu industri kecil untuk pengolahan kakao. Dengan demikian saat ini di Sulawesi Tenggara beberapa industri telah ada untuk meningkatkan daya saing, ya, meningkatkan mutu dari produk-produk hilirisasi kakao, baik itu berupa coklat batangan ataupun berupa produk minuman, baik dalam bentuk instan maupun yang dalam bentuk yang langsung diminum. Dan ini pada tahun 2020 tahun ini itu kami didukung oleh Badan Penelitian Pengembangan Daerah untuk mengembangkan minuman yang siap dikonsumsi dengan pengawet sistem kejut listrik. Dengan beberapa produk ini, maka kami sangat yakin sekali jika adanya program klaster yang dicanangkan oleh Balitbangda berupa kerjasama klaster inovasi yang melibatkan akademisi, bisnis, government, dan komunitas, atau yang disingkat dengan Kekasih ABG-ku, ini akan memberikan dukungan yang besar dan hilirisasi kakao yang sangat baik, terutama untuk peningkatan daya saing, distribusi dan jangkauan pasar yang lebih luas. Dengan demikian maka dampak dari pengembangan komoditi ini
dengan berbagai sinergi program, sinergi pengetahuan, sinergi teknologi, ini akan memicu ya aktivitas-aktivitas ekonomi dan tentunya akan semakin menggairahkan pelaku-pelaku yang terlibat, pelaku-pelaku usaha yang terlibat dengan komoditi kakao ini. Saya Laude Nafiu, salah satu dosen Fakultas Peternakan Universitas Haluan Utari, yang juga sebagai salah satu anggota Dewan Riset Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi sejak tahun 2015 yang lalu, saya dengan teman-teman telah melakukan beberapa kegiatan atau program yang terkait dengan pengembangan peternakan kambing peranakan etawa di Kecamatan Toare, Kabupaten Kolaka. Kami memilih fokus di Kecamatan Toare, Kabupaten Kolaka karena sejauh pengetahuan kami di Sulawesi Tenggara ini hanya ada satu sentra peternakan kambing yang benar-benar terpusat dan dilakukan secara intensif, yaitu di Kecamatan Toare. Kami bersepakat dengan teman-teman untuk melakukan beberapa kegiatan penelitian dan pengabdian, tetapi terlebih dahulu kita melakukan riset untuk mengidentifikasi bagaimana sebenarnya permasalahan yang dihadapi dalam rangka pengembangan kambing peranakan etawa di Kecamatan Toare. Setelah kami melakukan beberapa kali kunjungan dan melakukan pengamatan, kami bisa memetakan beberapa masalah yang menyebabkan tingkat produktivitas peternakan kambing di sana itu belum maksimal, terutama ditinjau dari sisi pendapatan peternak. Jadi yang pertama yang menyebabkan pendapatan peternak itu tidak optimal karena mereka hanya fokus pada satu tujuan, yaitu menghasilkan anak. Nah, jadi hanya itu yang diharapkan, kemudian mereka jual untuk memenuhi kebutuhan permintaan, katakanlah untuk akikah atau untuk tujuan kurban. Dan ini padahal sebenarnya potensi dari usaha peternakan kambing perah ini, PE itu sebenarnya masih ada beberapa potensi lain yang bisa disentuh. Misalnya saja kita ingin memanfaatkan produksi susu dari kambing peranakan etawa itu, karena sesungguhnya peranakan etawa itu kalau di beberapa tempat di asalnya itu adalah untuk produksi susu. Jadi kita coba memanfaatkan itu. Kemudian yang kedua, kami ingin juga memanfaatkan hasil ikutan dari peternakan kambing peranakan etawa itu berupa pupuk organik. Hasil diskusi kami dengan kelompok peternak, ya Pak Ahmad dan kawan-kawan di Kecamatan Toare ini, kami akhirnya merumuskan beberapa alternatif solusi yang tadi kami sebutkan. Jadi kami coba membuat beberapa program, apakah itu di internal kampus UHO, dan juga kami juga mengajukan proposal di tingkat pusat. Bahkan pada tahun 2007 Balitbang Provinsi Sulawesi Tenggara ikut juga mendukung pelaksanaan kegiatan ini sebagai salah satu komoditas unggulan dalam rangka Kekasihku ABG, ya, pengembangan klaster-klaster komoditas di Sulawesi Tenggara, dan salah satunya adalah klaster pengembangan kambing perah di Kecamatan Toare, Kabupaten Kolaka ini. Nah, dari program-program pendampingan yang kami sudah lakukan, ada beberapa hasil yang sudah sampai ke hilir, sampai kepada program hilirisasi. Karena produk yang dihasilkan itu sudah membentuk atau menghasilkan semacam industri. Memang skalanya belum terlalu besar, ya, belum industri yang besar, tapi dalam industri kelompok, tapi ini mampu memenuhi permintaan kebutuhan pupuk yang berasal dari kotoran kambing. Awalnya berdirinya pengolahan pupuk organik ini atas inspirasi dari usaha budidaya ternak kambing yang ada di skop Kecamatan Toare konsepnya. Selama ini Kecamatan Toare hanya memiliki nama bahwa Kecamatan Toare menjadi sentra peternak di Sulawesi Tenggara. Nah, jadi berpuluh tahun kami tinggal di sini dan beternak, kami masyarakat mengeluhkan dari limbah kotoran ternak kambing itu. Makanya saya dan teman-teman punya ide kreatif bahwa kita mengolah
kotoran ternak kambing itu menjadi kompos awalnya. Terima kasih kami ucapkan. Saya Sukanto Toding, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara, berharap dengan keberadaan kekasih ABG-ku ini, kita lebih dapat mendorong kemampuan sumber daya UMKM dan petani, sehingga menjadi bagian penting dari masyarakat Indonesia yang mandiri dan berdaya saing.